Teman-teman silakan bisa dimulai untuk diskusi tanya jawabnya. Saya Ana Fauziah, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Pada video tadi kan ada fungsi prostat yaitu menambah cairan alkalis. Nah, pertanyaan saya yaitu apa itu cairan alkalis? Terima kasih. Saya Alivia Tia Ivanka dari kelompok 2, izin bertanya. Di dalam sistem reproduksi pria, testis dibungkus oleh tunika albugenia dan tunika vaginalis. Apa pengertian dari tunika albugenia itu sendiri? Terima kasih. Saya Nimas Putri Permatasari dari kelompok 10 mau bertanya. Dalam hormon pria terdapat hormon testosteron. Pertanyaannya, gejala apa saja yang timbul dari gangguan testosteron? Terima kasih. Saya Damar. Saya Damar Agustina, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Pada spermatogenesis terdapat pembelahan secara mitosis dan meiosis. Apa perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis tersebut? Terima kasih. Saya Clarissa dari kelompok 6 ingin bertanya, apa fungsi dari glandula bulbourethralis? Terima kasih. Saya Sheila Susilawati dari perwakilan kelompok 8. Di video tersebut kan dijelaskan bahwa sperma dapat disimpan dalam epididymis selama beberapa bulan, tetapi jika diadakan lagi mereka akhirnya fagosit oleh sel epitel dari epididymis. Apa yang dimaksud fagosites? Terima kasih. Saya Elvira Dwi Krisnawanti dari kelompok 9 ingin bertanya. Berapakah ukuran normal kelenjar prostat? Terima kasih. Saya Rayana Aulia dari kelompok 3, izin bertanya. Dari video tadi dijelaskan bahwa fungsi testis salah satunya menghasilkan hormon testosteron. Dilakukan oleh sel interstitial atau sel leading. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dari sel leading? Terima kasih. Apakah masih ada yang ditanyakan, teman? Saya Yeni Kusumatuti, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya, apa yang dimaksud vas deferens itu? Terima kasih. Maaf, mau izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan vas deferens itu? Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis.
Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa itu cairan alkali? Cairan alkali adalah cairan yang berfungsi untuk menetralisir kadar keasaman atau pH dari uretra pada pria dan vagina pada wanita, sehingga sperma dapat bertahan hidup lebih lama. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Apa yang dimaksud dengan fagositosis? Fagositosis adalah proses di mana fagosis menutupi serta memakan bakteri atau organisme lain yang masuk. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Berapakah ukuran normal kelenjar prostat? Jadi ukuran normal kelenjar prostat itu kurang dari 30 cm. 30 cc. Terima kasih. Saya akan menjawab dari kelompok 6. Apa fungsi dari glandula pulbouretralis? Fungsi glandula pulbouretralis terjadi pada saat hubungan intim berlangsung. Kelenjar ini berperan dalam memproduksi cairan yang berguna untuk menjaga sperma hingga sampai ke vagina. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Dalam hormon pria terdapat hormon testosteron. Gejala apa saja yang timbul dari gangguan testosteron? Gejala yang timbul dari gangguan testosteron yaitu kehilangan kekuatan tubuh, gangguan ereksi, penurunan libido dan kehilangan gairah seksual, massa otot tubuh berkurang, sering mengantuk setelah makan, sering merasa lesu dan letih, rambut-rambut di tubuh mulai rontok, dan lingkar pinggang semakin bertambah. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan sel Leydig? Sel Leydig merupakan sel yang berperan dalam sekresi hormon steroid. Sel ini merupakan penyusun jaringan interstisial testis. Terima kasih. Saya izin menjawab dari kelompok 2. Di dalam sistem reproduksi pria, testis dibungkus oleh tunika albugenia dan tunika vaginalis. Apa pengertian dari tunika albugenia itu? Tunika albugenia merupakan selubung karet jaringan di bawah kulit yang memungkinkan penis meningkatkan lebar dan panjang untuk menghasilkan ereksi yang kuat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Di video di atas dijelaskan bahwa sperma dapat disimpan dalam epididymis selama beberapa bulan, tetapi jika diadakan lagi, mereka akhirnya fagositesik oleh sel epitel dari epididymis. Apa yang dimaksud dengan fagositesik? Fagositosis adalah proses di mana fagosit menutupi serta memakan bakteri atau organisme lain yang masuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, sekian untuk diskusi tanya jawabnya. Jangan lupa absen di learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman. Semuanya.